PJJ yang pertama, kita akan membahas mengenai pola bilangan yang akan disampaikan oleh Ibu Risma sendiri. Yuk kita mulai belajar. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, membuat generalisasi dari pola barisan bilangan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, definisi pola bilangan. Yang kedua, aplikasi pola bilangan. Yang ketiga, generalisasi pola bilangan. Dan yang terakhir adalah barisan Fibonacci. Apa sih itu pola bilangan dan bagaimana aplikasinya? Ya, pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang membentuk aturan tertentu. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalian bisa bentuk pola bilangan itu seperti ini, dari titik ini, ataupun dengan menggambar bentuk ya. Nah, untuk yang di titik ini adalah pola noktah. Nah, bagaimana aplikasi pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian bisa jumpai di pola yang ada di kelopak bunga matahari, ataupun di kulit atau cangkang siput, ataupun di pola kelopak bunga cemara. Nah, kalau kalian lihat juga, kalian bisa jumpai di penataan nomor rumah di komplek perumahan. Kalau kalian lihat di atas jalan ini nomor rumah yang memiliki nomor rumah ganjil. Sedangkan yang di bawah jalan ini adalah nomor rumah genap. Nah, sekarang kita ke pola pita. Di sini ada dua warna pita, ada warna merah dan warna putih. Kalau kalian lihat, warna merah itu terdiri dari angka 0, 2, 4, 6, 8, 10. Dan putih itu ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau kalian lihat, di sini itu yang warna merah itu kira-kira pola bilangan apa? Ya, pola bilangan genap. Sedangkan kalau yang warna putih itu pola bilangan ganjil. Nah, kalau kalian buat rumus matematikanya untuk bilangan genap itu adalah 2n ya. Sedangkan bilangan ganjil itu rumusnya 2n tambah 1. Nah, sekarang gimana kalau di pola pita 3 warna? Di sini ada 3 warna, warna merah, warna putih, dan warna biru. Kalau kalian lihat di warna merah itu ada angka 0, 3, 6, 9, dan seterusnya ya. Untuk warna putih ada angka 1, 4, 7, dan seterusnya. Sedangkan warna biru ada angka 2, 5, 8, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat yang warna merah dulu. Kalau kalian perhatikan, yang warna merah ini adalah bilangan yang habis dibagi 3 atau kelipatan 3. Sedangkan yang warna putih ini adalah bilangan yang dibagi 3 bersisa 1. Sedangkan yang warna biru, bilangan yang dibagi 3 bersisa 2. Kalau kalian tulis secara matematikanya, rumusnya adalah untuk bilangan yang habis dibagi 3, rumusnya 3n. Sedangkan bilangan yang dibagi 3 bersisa 1, 3n tambah 1. Sedangkan bilangan yang dibagi 3 bersisa 2, rumusnya 3n tambah 2. Jadi untuk yang merah polanya 3n, yang warna putih polanya 3n tambah 1, sedangkan yang warna biru polanya 3n tambah 2. Nah, sekarang kita mengelompokkan hasil timbangan. Sekarang di sini ada tabel timbangan. Di sini ada 50 kali nimbang. Nah, sekarang kira-kira kalau disuruh untuk mencari total berat di semua timbangan itu ada berapa kira-kira? Bagaimana cara kalian menghitungnya? Bu, saya tinggal langsung aja Bu ditambah-tambahin. Ya, itu bener banget. Nih 30 tambah 30 tambah 31 tambah 32 dan seterusnya sampai 35. Oke. Itu memang cara yang paling sederhana. Pertama, lebih simpel. Yang kedua, lebih sederhana dan lebih mudah ya. Tetapi memiliki kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, lebih ribet. Yang kedua, lebih memakan waktu yang cukup relatif lama. Jadi kalian bisa dirangkum seperti ini. Kalian rangkum beratnya itu berapa, dari mulai 30 sampai yang terakhir terbesar itu 36. Sekarang untuk mencari frekuensinya kita cek.
Di yang 30 itu ada berapa kali? Ada 1 ya nih, 2, lalu mana lagi? 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 kali, tulis 6. Yang 31 ada berapa? 1. Mau lagi nih? Nih ya, 2, 3, 4, 5. Berarti 105. Dan seterusnya sampai yang beratnya 36 kg. Lalu kita kalikan nih antara berat dan frekuensi. 30 kali 6 dapat 180. 31 kali 5 dapat 155. Kita totalin lah semuanya, kita jumlahin, dapatlah hasilnya 1650. Jadi itu lebih singkat kan? Kayak gitu ya caranya pengelompokan dari suatu timbangan, atau misalkan kalian mengelompokkan data yang lebih banyak, kalian bisa buat langsung seperti itu. Nah, sekarang ada soal kayak gini. Pada peringatan ulang tahun yang ke-64, toko baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Nah, pada pukul 8.00 sudah ada 8 pembeli. Pukul 8.05 bertambah menjadi 16 orang. Pukul 8.10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa kira-kira 64 pembeli akan memasuki toko tersebut? Pertama kali kalian buat tabel untuk memudahkan kalian. Kalian lihat di sini ada baris pertama, ini adalah untuk pukul atau jamnya. Startnya mulai dari jam 8, lalu jam 8.05, jam 8.10 dan seterusnya. Kalau kalian lihat, penambahan waktunya itu adalah 5 menit sekali ya. Sekarang kita lihat di jumlah pembeli. Jam 8 tadi itu ada 8 pembeli, jam 8.05 ada 16 pembeli. Jam 8.10 ada 24 pembeli. Nah, kalau kalian lihat dari mulai awal sampai yang 24 ini, setiap 5 menit sekali ada penambahan, yaitu 8 orang pembeli. Nah, sekarang kalian tambahin lagi nih, dari 24 tambahin 8, 32, tambahin 8 lagi 40, tambahin 8, 48, tambahin 8 sampai sini, sampai 64. Ternyata pada saat 64 pembeli, dia itu jatuh di pukul 8.35. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang ada lagi cara lebih simpel lagi. Caranya adalah 64 pembeli dibagi 8, ya. Hasilnya 8 kan, dikurangi 1. Berarti jumlah lompatan yang ada di pembeli itu ada 7 kali lompatan. Lalu, Bu, kenapa ini dikurangi 1? Karena kita untuk mencari lompatan, karena dia startnya kan dari 8 ya di sini, jadi dikurangin 1. Kalau di startnya dia nggak ada pembeli, kita kurangin 0 ya, berarti ada 7 kali lompatan. Nah, untuk mencari waktunya tinggal kalikan antara jumlah lompatan dengan range waktunya. Tadi ada 7 kali lompatan dikali dengan perbedaan waktunya kan 5 menit, 3 kali 5 aja, jatuhlah di 35 menit. Sekarang kita tambahin, tadi kan bukanya jam 8.00, bukan jam 8.00 ya, jam 8 teng. Tambahin 35 menit, berarti dia ada di jam 8.35. Sama kan hasilnya? Kayak gitu. Jadi terserah kalian membuat tabel kayak gini ataupun dengan cara singkat seperti ini ya. Nah, sekarang kita soal teka-teki. Kalian pernah nggak sih dapat di soal kayak gini? Biasanya di soal-soal olimpiade waktu di SD ataupun mungkin di sekolah dasarnya itu pernah ada soal seperti ini di ujian nasionalnya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Nah, kalau kalian melihat ada soal seperti ini, kalian gak usah ragu, karena itu caranya gampang banget. Caranya tinggal 60 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita kan suruh nyari 3 bilangan kan. Nah, 60 bagi 3 yaitu 20. Lalu kita simpan 20-nya itu di tengah-tengah. Nah, untuk itu cari bilangan genap yang kurang dari 20, yang dekat dengan 20, yaitu 18. Dan yang dekat dengan 20 tapi lebih naik yaitu 22. Atau bisa juga dengan cara 20 kurang 2, 18, 20 kurang 2, ditambah 2, 22. Jadi untuk yang sebelah kirinya itu bilangan genapnya 18 dan yang di sebelah kanannya 22. Kayak gitu ya. Sekarang bagaimana Bu kalau kasus di 3 bilangan ganjil? Temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 315. Caranya sama, dibagi 3 dulu dapat 105. Simpanlah 105 di tengah-tengah, lalu di sebelah kirinya dikurangin 2,
di sebelah kanannya ditambah 2. Dapatlah, berarti angkanya 103 tambah 105 tambah 107. Coba kalian jumlahin deh, berarti hasilnya 315. Kayak gitu ya caranya. Nah, sekarang kita lebih kompleks lagi, generalisasi pola bilangan. Kalian perhatikan terlebih dahulu di 2 kolom ini dulu ya. Ada masukan atau input dan ada luaran atau output. Nah, kita fokus ke sini dulu. Pada saat kita masukkan atau kita input angka 1, dia akan muncul angka 1. Pada saat kita input angka 2, dia muncul angka 9. Pada saat kita input angka 3, dia muncul angka 29. Pada saat kita input angka 4, dia akan muncul 67. Begitu juga pada saat kita input angka 5, dia akan muncul angka 129. Bagaimana pola hasil output yang dihasilkan ketika kita menginput suatu nilai? Nah, pertama kali kalian mesti belajar nih, ini tuh dapat dari mana angka ini ya, kayak gitu. Nah, pertama kali kita bikin kolom baru dulu. Nah, kita coba-coba aja nih ya. Kita coba nih n pangkat 3. Kita coba kalau inputnya kita pangkatin 3. Nah, pada saat kita inputnya 1, kita pangkatin 3. 1 pangkat 3 kan 1. Pada saat inputnya 2, 2 pangkat 3 kan 8. Inputnya 3, 3 pangkat 3 27. 4 pangkat 3 64. Dan 5 pangkat 3 125. Nah, ini kan angka ini kan mendekati ini, ya kan? Tapi masih ada kurangnya nih. Untuk 1 nggak jadi masalah. Untuk ini nih, kita kan punya inputnya 8, tapi kita harus gimana nih supaya mencapai 9 ini? Nah, kita coba-coba lagi nih, kita bikin pola lagi nih. Kita coba input dikurangin 1. Nih, saat inputnya 1, kita kurangin 1 sama dengan 0. Ya, pada saat kita inputnya 2, 2 kurang 1 sama dengan 1. Inputnya 3, 3 kurang 1 sama dengan 2. Inputnya 4, 4 kurang 1 sama dengan 3. Inputnya 5, 5 kurang 1 sama 4. Nah, sekarang kita gabungin nih angka ini dengan angka ini. Apakah ditambah nih 1 tambah 0? Apakah dikurang 1 kurang 0? Apakah dikali 1 kali 0 atau dibagi 1 dibagi 0? Untuk mencapai angka 1. Bu, bisa ditambah, Bu? Oh, bisa dikurang juga? Iya, oke, tambah atau kurang ya. Kita coba di baris yang kedua. 8 sama 1 nih, diapain supaya menghasilkan angka 9? Ya, ditambah, betul. 27 sama 2, diapain nih supaya dapat 29? Nah, iya, ditambah juga. Berarti polanya itu antara kolom yang ketiga dengan kolom yang keempat ditambah ya, supaya menghasilkan output yang ini nih. Berarti kalau kita definisikan pola di input ini adalah ini, n pangkat 3 ditambah dengan n dikurang 1. Kayak gitu itu polanya. Nah, contoh kayak gini. Luaran atau output yang dihasilkan saat kita masukkan bilangan 9, kira-kira muncul angka berapa? Ya udah, kita ganti aja nih, masukin ke rumus ini. Rumusnya kan n pangkat 3 tambah n kurang 1. N-nya kita ganti dengan 9, berarti 9 pangkat 3 tambah n-nya 9 kurang 1. Nah, 9 pangkat 3 itu kan 729. Ditambah 9 kurang 1 kan 8. Tinggal kita jumlahin deh, hasilnya adalah 737. Jadi, pertama kali kita buat polanya dulu supaya kita tahu output yang akan dihasilkannya itu apa. Sekarang kita ke suku pola barisan. Contoh nih, ada soal kayak gini. Temukan 2 suku berikutnya dari pola barisan berikut. Nah, kira-kira isi titik-titik ini tuh berapa ya? Nah, sebelum kalian melihat titik-titik ini tuh nilainya berapa, kita definisikan dulu. 5 itu menempati U1. U itu artinya suku ya. Jadi U1 itu berarti suku pertama di barisan itu adalah nilainya 5. U2 atau suku kedua nilainya 11. U3 atau suku ketiga nilainya 23. U4 atau suku keempat nilainya 47. Berarti tugas kita adalah mencari U5 dan U6. Nah, langkah pertama kalian selanjutnya adalah kita cek 5 ke 11 itu range-nya berapa bilangan sih? Ya, nambah 6 ya. Sekarang 11 ke 23. Kira-kira range-nya nambah 12. 23 ke 47 nambah 24. Nah, ini kan masih belum beraturan ya. Nambahnya belum tetap. Artinya masih berubah-ubah. Sekarang kita cek lagi.
Untuk 6 ke 12 itu kira-kira bagaimana polanya? Nah, 6 ke 12 ternyata polanya itu dikali 2. Coba cek 6 kali 2 bener kan 12? Sekarang dari 12 ke 24. Sama juga dikali 2. Coba 12 dikali 2 hasil 24 kan? Berarti polanya udah sama kan ini? Yang di bawah ini dibandingin atas, yang atas kan masih berubah-ubah. Yang bawah udah tetap. Berarti pertama kali kita kalikan 2 dulu. Kita kali 2 dulu nih. 24 dikali 2. Hasilnya kan 48. Kita jumlahin deh 47 tambah 48. Dapat hasilnya 95. Nah gitu. Berarti nilai U5-nya 95. Coba U6-nya. Berarti pertama kali kita kalikan 2 dulu. Dapatlah 48 kali 2, 96. Tinggal jumlahin deh. Antara 95 dengan 96. Dapat U6-nya 191. Kayak gitu deh. Nah, lanjut lagi nih ke soal selanjutnya. Di sini ada kolam kayak kolam renang ya. Di kolam pertama itu ada ubin yang warna biru sama warna putih. Di kolam 2 juga sama, di kolam 3 juga sama. Kita lihat lagi. Kolam pertama atau kolam pos 1, ubin birunya jumlahnya ada berapa? Ya, ada 1. Di kolam kedua ada 4. Di kolam ketiga ada 9. Nah, kira-kira kalau kita coba di kolam keempat, ubin birunya itu ada 16. Dan di kolam 5, ubin birunya ada 25. Sekarang kita cek lagi ubin putihnya. Di kolam 1 ubin putihnya 8. Di kolam 2 ubin putihnya nih ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Di kolom ketiga ada 16. Nah, di kolom keempat pasti ada 20. Dan di kolom kelima ada 24. Nah, sekarang kita bikin pola nih. Untuk ubin biru dulu. Ada angka 1, 4, 9, 16, 25. Kira-kira itu angka apa? Ya, itu angka kuadrat. Jadi kalau ubin biru itu polanya adalah n kuadrat. Sekarang kita coba ke ubin putih. Yang di ubin putih kolom 1 8. Nah, 8 itu kalau kita jabarin kan 4 tambah 4 ya. Nah, 4 tambah 4. Lalu kalau 12, 8 tambah 4. Kalau 16, 12 tambah 4. 20, 16 tambah 4. 24, 20 tambah 4. Berarti kan sebelumnya ditambahin 4. Nah, ini udah tutup nih 4. Sekarang ini nih, 4, 8, 12, 16, 20 itu adalah bilangan apa sih? Ya, bilangan kelipatan 4. Kita tulislah di sini. 4 itu adalah 4 kali 1. 8, 4 kali 2. 12, 4 kali 3. 16, 4 kali 4. 24 kali 5. Nah, ini kan inputnya nih sama nggak sama kolomnya ini? Ya kan? Nah, ininya udah sama nih 4 semua. Ini dikalikan dengan inputnya. Ditambahin dengan 4 semua. Berarti kalau kita buat pola adalah 4N. N itu kan ini ya. Inputannya ditambah 4. Atau bisa juga kita definisikan lebih sederhana. 4-nya kita keluarkan. 4N dibagi 4 tinggal N. 4 dibagi 4 tinggal 1. Jadi bisa kalian tulis rumusnya ini. Ataupun dengan 4 kali N tambah 1. Kayak gitu. Nah, contoh ada soal kayak gini. Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru itu sebanyak 400 ubin? Berarti yang diketahui warna biru, sedangkan yang ditanya adalah warna putih. Berarti kita jalan dari warna biru dulu. Warna biru tadi yuk, polanya apa? Ini ya, N kuadrat. Ubin biru berarti polanya N kuadrat. Nah, N kuadrat berarti nilainya 400 ubin. Nah, gimana cara mencari nilai N-nya? N-nya tinggal cari akar dari 400. Dapatlah N-nya sama dengan 20. Sekarang pertanyaannya ubin putih. Ubin putih itu polanya ini. 4 kali N tambah 1. Berarti 4 kali N-nya kita ganti dengan 20. Kita udah dapat nih. N-nya 20. 20 tambah 1 berapa? 21. Berarti 4 kali 21. Dapatlah ubin putihnya 84 ubin. Kayak gitu. Sekarang kita coba kalau soalnya kebalikannya. Berapa banyak ubin warna biru ketika ubin warna putih sebanyak 108 ubin. Nah, berarti kita bergerak dari warna putih dulu. Warna putih kan rumusnya ini
4 kali N tambah 1. 4 kali N tambah 1 sama dengan 108, karena jumlahnya ada 108. Lalu diapain lagi? N tambah 1 sama dengan 108 dibagi 4. Dapatlah N tambah 1-nya itu 27. 108 kan dibagi 4, 27. Nah, berarti N-nya berapa? N-nya tinggal dikurangin. 27 kurang 1. Hasilnya dapat 26. Ya, sekarang kita nyari ubin warna biru. Ubin warna biru polanya adalah nih, N kuadrat. N-nya tadi berapa? N-nya 26 ya. Berarti 26 kuadrat. Berarti dapatlah hasilnya 676. Dapat dari mana 676? Dari 26 kuadrat atau 26 kali 26. Nah, ada lagi soal kayak gini. Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15 dan ke-22? Nah, kita tes dulu. Mulai dari angka berapa? Mulai dari warna apa dia? Warna hijau ya. Berarti startnya dari 1. Terus berubah warna yang kedua kuning. Yang selanjutnya merah. Berarti yang keempat dia akan nyala di hijau. Yang kelima kuning. Yang keenam merah. Yang ketujuh hijau lagi. Yang kedelapan kuning dan seterusnya ya. Sekarang kalau kalian lihat di sini angkanya itu untuk yang merah itu adalah bilangan yang habis dibagi 3. Yang kuning bilangan dibagi 3 tapi sisa 2. Yang hijau bilangan dibagi 3 tapi sisa 1. Kalau kita polain ke sini, untuk yang merah 3N, yang kuning 3N tambah 2, yang hijau 3N tambah 1. Pertanyaannya, warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15 sama yang ke-22? Kita cek dulu yang ke-15. Pertama kali 15 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ada 3 warna kan? 15 bagi 3 berapa? Ya, 5. 5 kita putar, 5 kali 3 hasil 15, kita kurangin 0 ya, habis. Berarti 15 itu habis dibagi 3 atau 15 itu kelipatan 3. Berarti apa? Yang mana nih? Merah, kuning, atau hijau? Ya, berarti yang urutan yang ke-15 itu warna merah. Kayak gitu ya. Sekarang kita coba yang ke-22. Sama. 22 bagi 3. 22 bagi 3 berapa? 7 ya. Lalu kita balikan. 7 kali 3, 21. Kita kurangin. Dapatlah hasil 1. 1 bagi 3 nggak bisa ya. Berarti 22 itu adalah bilangan yang dibagi 3 tapi bersisa 1. Ini sisanya nih. Berarti bilangan yang dibagi 3 sisa 1. Berarti warna apa nih kira-kira? Untuk yang urutan ke-22. Ya, warna hijau. Jadi yang urutan ke-15 dia jatuh di warna merah. Sedangkan ke-22 warna hijau. Lalu kayak gini lagi, ada nih, ada lapis 1, lapis 2, lapis 3, ada lapis 4. Lapis itu ini cabang ya. Nah, kita lihat lagi. Lapis 1 cabangnya ada 1, lapis 2 cabangnya ada 2, lapis 3 cabangnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Lapis 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang kita lihat total cabang pohon. Untuk lapis 1 nih, lapis 1 ada 1 ya. Untuk yang lapis 2 ada 3. Dari sini nih kita jalannya. 1, 2, 3. Lapis 3 di sini kan, berarti kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lapis 4 ada berapa? Dari sini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sekarang kalau kita definisikan, nah ini 2 adalah 1 kali 2, 4, 2 kali 2, 8 adalah 4 kali 2. Nah, kalau kita coba, ini sebagai N, yang ini sebagai 2N polanya, dan yang ini 2 pangkat N dikurang 1 ya. Sehingga kita bisa cari pola banyak cabang yang ke-8. Tinggal masukin aja polanya. 2 kali N. 2 kali 8. N-nya kita ganti dengan 8. Berarti 16. Jadi kalau pertanyaannya banyak cabang pada lapis ke-8, ada 16 cabang.
Sekarang kalau total cabang pohonnya di lapis ke-8 ada berapa? Tinggal masukin aja 2 pangkat N dikurang 1. 2 pangkat N-nya kita ganti dengan 8 dikurang 1. 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Dikurang 1 dapatlah 255. Kayak gitu ya. Nah, sekarang angka satuan dari pangkat. Dari pangkat 3 ya. Nah, kayak gimana sih Bu maksudnya? Nah, contoh nih, 3 pangkat 1 kan nilainya 3. 3 pangkat 2 nilainya 9. 3 pangkat 3 nilainya 27. 3 pangkat 4 nilainya 81. 3 pangkat 5 nilainya 243. 3 pangkat 6 729. 3 pangkat 7 nilainya 2147. Sekarang kita lihat angka satuannya. Kalau angka satuan di 3 pangkat 1 kan 3. Di 3 pangkat 2 9. Di 3 pangkat 3 7 ya, angka satuan paling belakang kan. 3 pangkat 4 1. Nah, 3 pangkat 5 3, balik lagi ke sini kan. 3 pangkat 6 9, balik lagi ke sini. 3 pangkat 7 nilainya 7. Balik lagi. Berarti kalau 3 pangkat 8 bisa kalian tahu nih pasti belakangnya 1 karena kan berurutan nih 3971, 3971, nanti 3971 kayak gitu aja. Berarti ada 4 kali pengulangan ya. Nah, nih sama kan? Ini 3 sama 3. Nah, kalau kita lihat di sini itu 3 pangkat 1, di sini 3 pangkat 5. Berarti yang pangkatnya 1, 5, nanti 9, 13 dan seterusnya. Itu atau bisa dibilang dengan bilangan yang dibagi 3 bersisa 1. Pasti angka satuannya itu 3. Sekarang di sini. Nih ya, 9. Itu ada 2 sama 6, nanti ada lagi 10, 14, lengkapannya 4 kan. Ini adalah bilangan yang dibagi 4 sisa 2. Lihat di pangkatnya ya. Lalu yang ini sama kan, yang ini nih 7, belakangnya 7, yaitu di 3 dan di 7, lalu di 11 atau 15 itu adalah bilangan yang dibagi 3 sisa 3. Bilangan yang dibagi 4 sisa 3. Sedangkan yang ini yang 1 ini yang belakangnya 1 adalah bilangan yang 4, 8, 12, 16. Itu adalah yang bilangan yang habis dibagi 3. Kayak gitu. Jadi ada 4 kali pengulangan. Sekarang ada soal kayak gini. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Berapa tuh angka satuannya kalau di 3 pangkat 100? Pertama kali kita cek dulu 100-nya. 100-nya kita bagi 4. Kenapa? Tadi kan 4 kali pengulangan kan? 100 bagi 4. 10 bagi 4 2. 2 kali 4 8. Kita kurangin. 10 kurang 8 2 ya. 2 nggak bisa dibagi 4. Kita turunin 0. Jadi 20. 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 4 20. Kurangin 0. Berarti habis. Berarti 100 itu adalah bilangan yang habis dibagi 4. Yang habis dibagi 4 berarti angka satuannya berapa? Nih, angka satuannya itu 1. Karena 100 habis dibagi 4, maka angka satuannya adalah 1. Kayak gitu. Ya. Sekarang Bu, kalau misalkan 2. Kalau yang 2 pangkat. Sama aja. Kita cek. 2 pangkat 1 nilainya 2. 2 pangkat 2 nilainya 4. 2 pangkat 3 nilainya 8. 2 pangkat 4 nilainya 16. 2 pangkat 5 nilainya 32. 2 pangkat 6 nilainya 64. 2 pangkat 7 nilainya 128. Kita lihat angka satuannya. Nih ya, angka satuannya kalau yang 1 2, yang 2 4, terus 8, ini 6, ini 2, ini 4, ini 8. Nah, kita lihat nih angkanya berapa kali pengulangan. Ada 4 juga ya, 2 4 8 6, 2 4 8 6 dan seterusnya tuh, 2 4 8 6 terus. Nah, ini sama nih. Ini sama nih angka satuannya. Berarti yang angkanya yang pangkatnya 1, lalu 5, 9, 13, atau yang dibagi 4 sisa 1. Nah, ini sama nih, ada 2, ada nanti 6, ada 10, ada 14. Itu dibagi 4 sisa 2. Lalu ada lagi nih, yang sama lagi nih. Ada 3, 7, ya 11, 15. Itu adalah bilangan dibagi 4 sisa 3. Lalu yang ini ada 4, nanti ada
8, 12, 16 itu adalah bilangan yang habis dibagi 4. Contoh ada soal kayak gini. Tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 2021. Kira-kira angka satuannya apa? Sama caranya. 2021 dibagi 4 karena ada 4 kali pengulangan. 2 bagi 4 nggak bisa ya, berarti 20. 20 bagi 4, ya 5. 5 kali 4, putar balik 20, dikurangin 20 kurang 20 habis, turun 2. 2 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa ya, berarti 0. Lalu kita turunin lagi 1, jadi 21. 21 bagi 4 yang mendekati yaitu 5. 5 kali 4, balikin 20, dikurang tinggal 1. Berarti 2021 itu adalah bilangan yang dibagi 4 sisa 1 nih. Berarti kalau yang ini angka satuannya berapa? Ya, 2. 2021 itu dibagi 4 sisa 1, maka angka satuannya adalah nih 2 yang oren-oren ini ya. Sekarang barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci adalah barisan dengan menjumlahkan 2 atau lebih angka sebelumnya. Contoh kayak gini. Perhatikan pola berikut ini. Nah, ada angka ini nih, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, kalau kalian lihat kan dari 0 ke 1, misalkan nambah 1. Ini 1 ke 1 nggak nambah. Ini 1 ke 2 nambah 1, nambah 1, nambah 2, nambah 3. Kan agak sedikit, bilangannya nggak tetap kan. Nah, kalian cek lagi nih, kira-kira ini barisan apa lagi nih. Nah, kita lihat. Satu ini adalah penjumlahan antara 0 dan 1. Jadi 2 baris yang di depannya. Sekarang dapetin 2, dapat dari mana? Ya, 1 tambah 1. Lalu dapetin 3, dapat dari mana nih? 1 tambah 2. Dapetin 5, 2 tambah 3. Dapetin 8, 3 tambah 5. 13, 5 tambah 8. 21, 8 tambah 13. Berarti untuk di sini kira-kira apa? Ya, 34. 13 tambah 21. Nah, untuk di sini 55 dapat dari mana? 21 tambah 34. Jadi, dia menjumlahkan 2 angka sebelumnya atau 2 atau lebih dari angka sebelumnya ya. Itu namanya barisan Fibonacci. Jadi, kalian mesti jeli nih lihat barisan tuh kayak gimana ya. Nah, sekarang ada contoh soal di buku paket kalian yang halaman 23. Kita coba ya nomor 5. Untuk ini yang pertama ada poin 5A. Soalnya kayak gini. Jika angka pada bilangan 100, 100, 100, 100, 100, 100 dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, tentukan kira-kira angka yang ke 100 itu apa? Apakah 1, apakah 0? Sekarang kalau kita lihat pengulangannya berapa kali nih? 100, 100, 100, 3 kali ya. Nih, kita lihat ada pengulangannya ada 3 kali. Yang warna merah angka 1, warna ungu angka 0, dan warna hijau ada angka 0 juga. Berarti ada 3 kali pengulangan angka. Nah, untuk yang warna merah angka 1 ini, dia itu muncul di angka yang pertama, lalu angka keempat, angka ke-7, angka ke-10, dan seterusnya. Lalu angka 0 yang ungu, dia muncul di urutan kedua, ke-5, ke-8, ke-11, dan seterusnya. Untuk yang warna hijau, di angka yang ketiga, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kalau kalian lihat yang warna merah ini adalah bilangan yang dibagi 3, sisa 1. Yang warna ungu, bilangan yang dibagi 3, sisa 2. Sedangkan yang warna hijau, bilangan kelipatan 3 atau habis dibagi 3. Sekarang pertanyaannya, kira-kira tentukan angka yang ke 100 itu angka apa? Kita bagi 3. Karena ada 3 kali pengulangan. 100 bagi 3. 1 bagi 3 nggak bisa ya. Kita pinjam 10. 10 bagi 3. Yang mendekati adalah 3. 3 kali 3, hasilnya 9. 10 kurang 9, 1. Turun lagi 0, jadi 10. 10 bagi 3, 3. Kalihin lagi, 3 kali 3, 9. Dikurangin 1. Berarti ada sisa 1 nih. Berarti dia dibagi 3 sisa 1. Berarti yang warna merah ini. Ya. Karena 100 merupakan bilangan dibagi 3 bersisa 1,
maka angka yang ke 100 adalah angka 1. Gitu caranya ya. Sekarang kita ke soal yang nomor 5E. Soalnya sama, tapi pertanyaannya beda. Kalau tadi kan tentukan angka yang ke berapa. Kalau sekarang tentukan banyak angka 1 hingga angka ke 50. Kayak gitu. Cara gini. Kita lihat. Untuk bilangan yang dibagi 3 sisa 1 itu nambah 1. Untuk yang dibagi 3 sisa 2 nambah 1. Untuk yang habis bagi 3 tidak nambah 1. Bu, maksudnya apa sih Bu nambah 1 dan tidak nambah 1? Sekarang gini nih. Contoh ya. Misalkan angka 1 sampai angka 5. Berarti angka 1 sampai ke 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan. Nah, untuk angka 1 ada berapa kali dia munculnya? 2 kali kan? Nah, di yang kelima itu kan ini sisa 3 dibagi 3 sisa 1. Nih, ada 2 kali angka 1. Ya. Jadi nambah 1 artinya satunya itu nambah 1. Terus kalau misalkan yang keempat nih, misalkan yang keempat. 4 kan masuk ke sini, dibagi 3 sisa 1, dia juga nambah 1. Nih. Jadi gini, dibagi dulu, nanti hasilnya itu ditambahin 1 ya. Untuk yang habis dibagi 3 nih, yang hijau-hijau ini contoh misalkan habis 3, dia hanya muncul 1 doang. Jadi artinya dia nggak nambahin 1 lagi. Nah contoh nih 50 kan dibagi 3 nih ya, 50 bagi 3. 5 bagi 3 kan 1. 1 kali 3 di 3 dikurangin 2 turun 0. 20 bagi 3 16 dikurangin 18 kurangin itu hasilnya 2. Berarti kan ini nih yang bilangan ini ya dibagi 3 sisa 2. Berarti kan harus nambahin 1 nih. Berarti karena 50 merupakan bilangan yang dibagi 3 bersisa 1, maka banyak angka 1 hingga ke angka 50 yaitu 16 nambahin 1 sama dengan 17. Jadi ada 17 angka yang ada di sini. Ya. Kayak gitu. Sekarang yang di nomor 5F. Kalau tadi kan angka 1 sampai ke 50. Kalau ini tentukan banyak angka 0 hingga angka ke 10 kuadrat. 10 kuadrat itu berapa sih? 100 ya. Kan 10 kali 10 100. Nah, caranya sama kayak gitu. Yang sisa 1 dia nambah 1, kata kuncinya sisa 2 nambah 1, yang habis dibagi 3 nggak nambah 1. Nah, caranya gini, sama 100 bagi 3. Ya. Dapatlah hasilnya ini 33, tapi dia bersisa 1, berarti yang ini kan. Nah, caranya kalau yang dimulai dari tentukan banyak angka 0, kayak gini, 100 itu kan merupakan bilangan dibagi 3 sisa 1. Berarti banyak angka 1 hingga angka ke 100 kan 33 tambah 1 ya. Sama dengan 34. Pertanyaannya, sehingga banyak angka 0 hingga angka ke 100 tinggal dikurangin. 100 dikurang 34 yaitu 66. Jadi mesti jeli ya, pertanyaannya itu angka 1 atau angka 0. Kalau angka 1 tinggal nambahin 1, kalau angka 0 kita cari dulu angka satunya itu, nanti dikurangin deh hasilnya kayak gitu. Paham sampai sini? Mungkin itu aja pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.